Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai infografis. Ya mungkin sebagian orang itu berpikir bahwa gampang buat grafik. Padahal kadang-kadang datanya itu berbeda gitu ya dalam penyampaian data visualnya. Oke, sebenarnya apa sih manfaat visual data gitu ya? Visual data membantu mengidentifikasi pola, tren, dan anomali ini untuk membandingkan kategori atau variabel serta mengkomunikasikan informasi secara efektif kepada orang lain atau ada orang awam gitu ya. Nah, pengertian infografis atau infografik. Infografik ini terdiri dari dua kata ya, yang dimana di masing-masing yaitu informasi dan grafik. Gabungan dari kata informasi dan grafik yang menjadi representasi visual grafis dari informasi, data, atau pengetahuan yang dimaksudkan untuk menyajikan informasi dengan cepat dan jelas. Coba kita berpikir terlebih dahulu, bagaimana jika kamu mempunyai 50 data ingin disampaikan lebih mudah kepada orang awam? Silakan dijelaskan. Oke, ya, lagi-lagi kita menggunakan yang namanya grafik gitu ya. Kalian tahu nggak sih perbedaan antara grafik, tabel, garis, dan lingkaran? Tiap grafik ternyata ini memiliki fungsinya masing-masing. Apakah kamu baru tahu? Oke, kita akan melihat ke grafik atau bagan batang. Ini adalah biasa yang kita terjadi untuk anak SMP maupun di SMA ya. Bagan batang adalah salah satu bagan yang paling banyak digunakan dan dapat memiliki banyak bentuknya. Jadi jenis data yang dapat ditampilkan dalam bentuk grafik batang adalah sebagai berikut, yaitu proporsi dari beberapa populasi, proporsi dari beberapa populasi juga, dan perbandingan individu dalam satu kelompok. Oke, keuntungannya yaitu menjelaskan lebih banyak informasi daripada jenis bagan lainnya. Sedangkan untuk grafik lingkaran, biasanya ini digunakan untuk menampilkan data sebagai presentase. Batasan grafik ini dalam penyajian data biasanya hanya disajikan dalam bentuk tabel satu arah. Keunggulan menampilkan data dalam bentuk grafik melingkar adalah visualisasinya lebih mudah gitu ya. Bisa kalian lihat mengenai cyberbullying di Indonesia, ini contohnya ya, gitu. Nah, adapun grafik garis. Nah, biasanya diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data berupa informasi tren atau perkembangan dari waktu ke waktu. Nih, lihat ya, Januari 2003 sampai Januari 2004. Ini tren waktu ke waktu gitu ya. Dengan menggunakan grafik garis, kita dapat melihat tren data naik atau turun dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Nah, sedangkan untuk grafik titik gitu, bagan titik juga merupakan bagan yang dapat digunakan untuk menampilkan data tren. Namun, jika dibandingkan dengan bagan garis ini lebih baik daripada bagan titik, tetapi sangat cocok untuk melihat distribusi sebaran data gitu ya. Sedangkan untuk grafik radar, ini bagan yang dapat digunakan untuk melihat distribusi data dan biasanya disebut dengan bagan laba-laba. Terkadang bergantung pada penyebaran data atau yang disebut dengan peta lapisan luar yang sangat cocok untuk digunakan ketika mereka mau melihat segala variabel satu tapi dia mempunyai banyak lagi variabel yang lainnya gitu ya. Contohnya kalau kalian ngelihat main PES gitu ya, itu kan ada bagan-bagan kayak grafik radar ya, entah attack-nya bagus, defense-nya bagus, ataupun